Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini Kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Kisah Para Rasul melanjutkan kemarin hasil dari sidang di Yerusalem atau konsili Yerusalem. Tapi saya mau mengutip dulu dari Injil. Tuhan Yesus bersabda, "Tinggallah di dalam kasih-Ku, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Para rasul dalam konsili ini saya rasa menjadi penghayatan mereka untuk tetap tinggal di dalam kasih Yesus. Sehingga ranting yang juga disabdakan oleh Yesus, "Kamulah ranting, akulah pokok anggur," itu tetap menempel. Kalau tidak, ini ranting ini bisa tercerai-berai, tidak ada di dalam pokok anggur. Kasih Yesus tidak ada pada mereka. Nah, konkretnya mereka mengalami persoalan, menjumpai sama-sama mewartakan Injil, tapi menjumpai kesulitan. Saulus dan Barnabas mewartakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Sementara yang lain orang-orang Yahudi. Persoalannya adalah apakah orang-orang yang bukan Yahudi ini kalau mau menjadi pengikut Tuhan, menjadi Kristen, berbalik kepada Allah, itu harus mengikuti adat istiadat Yahudi, yaitu dua hal besar, disunat dan tidak boleh memakan makanan yang diharamkan. Nah, ini kalau tidak dibicarakan jadi soal. Maka mereka bersidang, dan disitulah konsili Yerusalem, karena sidangnya di Yerusalem. Para tokoh-tokoh murid Yesus berbicara, Petrus dan Yakobus ini yang menjadi sokok gurunya, sementara yang di luar bangsa Yahudi, Paulus dan Barnabas. Jadi 4 tokoh besar ini. Hasilnya adalah jangan mempersulit orang-orang yang mau berbalik kepada Allah. Artinya tidak usah dibebani hal-hal yang tidak mungkin. Karena yang menyelamatkan itu bukan adat istiadat, tetapi iman kepada Tuhan Yesus. Disitulah dicapai kesepakatan bahwa tidak perlu bersunat. Lalu yang binatang yang tidak diperbolehkan tadi bagaimana? Karena ini soal makanan, untuk orang-orang Yahudi jangan kemudian jika bertemu dengan orang-orang yang bukan Yahudi, disatukan dalam iman, sama-sama ini tidak bisa diabaikan begitu saja, karena makanan setiap hari. Oleh sebab itu dicapai kompromi
Kalau bersama-sama, mereka ya jangan ngawur yang makan yang diharamkan itu. Yang untuk persembahan berhala ya jangan dimakan. Meskipun tidak apa-apa, tapi jangan dimakan ini. Untuk orang-orang Yahudi ini kesalahan besar di situ itu. Nah, maka dari itu persoalan mengenai haram dan tidak, persoalan mengenai sunat dan tidak, sebetulnya ini persoalan gereja awal dengan orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi. Dan itu sudah selesai untuk gereja karena sudah dicapai kesepakatan di Yerusalem itu. Dan kita sampai sekarang mengikuti itu, konsili Yerusalem yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul. Maka untuk kita bagaimana? Mari kita mengambil pelajaran di situ bahwa yang menyelamatkan itu iman kita, iman kepada Tuhan Yesus. Dan adat istiadat sejauh tidak bertentangan tetap diikuti nggak apa-apa, tapi bukan yang pokok. Nah, kita juga punya adat istiadat. Jangan sampai kita mementingkan adat istiadat itu sehingga iman kita menjadi redup. Mari kita mohon agar hidup kita selalu bijaksana di dalam terang kasih Kristus yang tinggal di dalam kita. Supaya dengan demikian sukacita kita menjadi penuh. Dimuliakanlah Tuhan Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin.